Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat pada hari ini sehingga kita diberikan kesehatan dan serta kesempatan. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Ruh Junjungan Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Uli Sarah dengan NIM 0104202010 semester 5B, jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai realitas iman dalam kehidupan sosial berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Yang pertama yaitu etika silaturahmi. Silaturahmi termasuk dalam kehidupan sosial di mana saling memperkuat tali persaudaraan. Silaturahmi salah satu amalan umat muslim untuk menyambung tali persaudaraan. Silaturahmi dapat kita lakukan kapan saja. Menjaga silaturahmi merupakan kebaikan di dalam beribadah seperti salah satu hadis berikut yaitu ta'budullaha la tusyrik bihi syai'ah wa tuqimus shalah wa tuzakah wa tasilur rahim. Yang artinya beribadalah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jangan syirik. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu etika bertetangga. Dalam kehidupan sosial, etika bertetangga juga perlu kita ketahui, di mana memuliakan dan menghormati tetangga itu termasuk juga etika. Bila tetangga sedih atau terkena musibah, kita perlu berbelasungkawa, dan bila tetangga berbahagia, kita harus ikut bahagia, bukan malah murka. Seperti dalam hadis berikut. Seperti dalam hadis yaitu An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu hadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari nomor 13 dan Muslim nomor 45. Yang ketiga yaitu etika berpolitik. Dalam kehidupan penting mengetahui politik, tetapi dalam berpolitik juga harus memiliki etika, yaitu menghormati pilihan orang lain, mengutamakan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi, dan menghargai pendapat orang lain. Etika politik mempunyai tujuan kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar. Terdapat hadis mengenai etika berpolitik yaitu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina inda lillah ala manabira min nuri yamini rahmani alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ma wallaw. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang berlaku adil di sisi Allah akan berada di pundak cahaya di sebelah kanannya, yaitu orang yang adil adalah mereka yang berlaku adil dalam mengambil keputusan hukum dan berlaku adil dalam mengambil keputusan hukum dan berlaku adil terhadap sesuatu yang diamanatkannya kepadanya. Hadis riwayat Muslim An-Nasai. Yang keempat yaitu etika dalam menerima tamu. Menerima tamu merupakan salah satu bentuk kehidupan sosial. Dalam menerima tamu, ada etika yang perlu diperhatikan, yaitu dengan senyuman ketika tamu datang, menjamu tamu dengan baik, dan tanya kabar tamu tersebut. Hadis etika dalam menerima tamu yaitu barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya dan menjamunya siang dan malam. Dan bertamu itu 3 hari, lebih dari itu adalah sedekah baginya. Tidak halal bagi tamu tinggal atau bermalam hingga ahli bait mengeluarkannya. Dari kitab Bukhari. Yang kelima yaitu etika dalam berdagang.
Berdagang termasuk dalam kehidupan sosial karena adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Dalam berdagang, perlu etika yang baik seperti amanah, tidak curang, penempatan janji, jujur, amanah. Ada hadis mengenai etika berdagang, yaitu An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyasta marrajulu anna saumi akhi. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang itu menawar barang yang ditawar oleh Muslim yang lain. Hadis riwayat Muslim 3889. Yang keenam yaitu larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi merupakan suatu penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri tanpa melihat penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kolusi yaitu dua orang yang memiliki tujuan untuk memperkaya diri dengan melawan hukum. Nepotisme adalah penggunaan relasi untuk masuk ke suatu hal demi memperkaya keluarga sendiri. Di dalam Islam, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu dilarang karena selain melanggar hukum juga merugikan orang lain. Hadis mengenai larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme yaitu dalam Musnad Ibnu Hanbal jilid 5 halaman 279 telah menceritakan kepada kami Al-Aswad bin Amir, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ayyasi dari Lais, dari Abu Al-Khattab, dari Abu Jur'ah, dan Thuban berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantaranya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.